Shalom. Shalom. Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Resort Kebayoran Baru, Gandaria, Tridharma. Minggu kita pada minggu ini Quasimodogeniti, jiwaku haus kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, salam Yesus Kristus. Atas nama Majelis HKBP Kebayoran Baru, Tridharma, Gandaria, kami ucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian dan kuasa maut. Oleh karena itu, kita menyanyikan kidung pujian, Ku Menang Bersama Yesus. Jemaat Tuhan, ingatlah akan kasih setia Tuhan kepada kita. Dengan darahnya yang kudus, Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita puji Dia dengan nyanyian Bukalah Pintu Gerbangnya. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus,
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah seperti bayi yang lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 557 ayat 1. Hukum Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari hukum Taurat yang pertama, dan maksudnya dikatakan demikian: Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 179 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan karena dosa kami. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa dalam iman dan keteguhan hati menghadapi wabah COVID-19 ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, hentikanlah virus corona dari muka bumi ini, agar kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan jemaat-Mu di bait suci-Mu yang kudus ini. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 434 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya,
Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 715 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta gereja. Warta Gereja Minggu tanggal 19 April 2020. Yang ke-1, Minggu Quasi-Modeginity. Hari ini adalah hari Minggu Quasi-Modeginity, yang artinya jiwaku haus kepada Allah. Yang kedua, berita duka cita. Pertama, telah meninggal dunia hari Senin tanggal 13 April 2020 Abraham Sirait, umur 4 tahun, alamat Jalan Haji Mukhtar Raya, Gang Sawo, RT 02, RW 03, Sektor Sion. Jenazah telah dimakamkan hari Senin tanggal 13 April 2020 di TPU Tanah Kusir. Yang kedua, telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 16 April 2020 Sintua Nyonya Tiarma Hutagaung, Boru Situmayang, umur 96 tahun, alamat Jalan Minang Keramat 3, nomor 32, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Sektor Satahi. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, acara penghiburan. Sehubungan dengan permintaan dari
Inang Pendeta Friska Siregar Boru Siahaan, penghiburan tanggal 22 April 2020 ditunda sampai waktu yang ditentukan. Keempat, himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat dan parhado HKBP Kebayoran Baru agar di dalam hati yang sukacita dapat memberikan persembahan mingguan dan persembahan bulanan melalui nomor rekening gereja kita. Dan laporan warta keuangan dapat dilihat melalui WA yang dikirim oleh masing-masing sintua sektor ke masing-masing grup sektor. Kelima, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 232 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan menyapa kita pada hari ini Minggu Quasi-Modogeniti, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah
dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai di sana firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita merenungkan sejarah perjalanan hidup kita, benar, hidup ini tidak selalu menyenangkan, saudara-saudaraku. Suka dan duka silih berganti. Yang pertama belum tuntas, yang kedua sudah tiba, yang ketiga sudah menyusul, saudaraku. Pengalaman seperti ini tentu bisa membuat hidup seseorang sepertinya kehilangan arah, frustasi, bahkan putus asa, saudara-saudaraku. Bila demikian akhirnya hidup itu tamat dan selesai. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingat, hidup di dunia tidak selalu menyenangkan, saudara-saudara. Lihatlah langit biru, tidak selalu biru. Seketika awan datang menyelimuti, dan seketika itu juga kegelapan terjadi di muka bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua, dalam hari-hari hidup kita sebagai orang percaya, ada banyak hal yang ingin kita lakukan, baik itu menyangkut keinginan hati untuk memiliki sesuatu, atau mungkin kerinduan hati akan sesuatu hal yang ingin kita capai, saudara-saudaraku. Kita pasti kejar dengan kerja keras siang dan malam, agar kerinduan hati tersebut bisa tercapai. Yang menjadi pertanyaan, saudaraku, apakah keinginan dan kerinduan hati yang ingin kita capai memiliki dampak kekekalan dalam hidup kita? Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kerinduan yang berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Sebab kerinduan orang percaya yang benar adalah bukan lagi tertuju hanya pada perkara-perkara duniawi, perkara sesaat, tetapi sudah tertuju pada kekekalan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur pada ayat yang kedua dalam nats ini mengatakan demikian: seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku datang melihat Allah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seperti rusa yang merindukan sungai berair, adalah satu kiasan yang indah, sebuah ungkapan hati yang luar biasa. Kita tahu bahwa rusa itu sangat dekat dengan air. Meskipun hidupnya dalam bahaya, pemangsa setiap saat menanti. Rusa itu tidak akan mengurungkan niatnya,
untuk mendapatkan air. Sebab dari sungai yang berair itulah dia boleh mendapatkan hidup. Rusa merindukan sungai berair supaya dia hidup. Demikianlah saudaraku, pemazmur dalam khotbah ini, dalam pengalaman hidup yang penuh tantangan, penuh ancaman dan cemoohan. Di manakah Allahmu? Ada hal yang luar biasa yang boleh kita teladani, saudaraku. Lihatlah, semakin berat beban yang dia pikul, justru di sanalah kerinduan hatinya semakin membara untuk mencari Tuhan. Dia tidak kehilangan arah, dia tidak kehilangan asa. Karena yang pertama dan utama dalam hidupnya adalah Allah. Di saat jiwanya tertekan, saudara-saudaraku, nyawa seakan melayang, ia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbagai masalah persoalan sedang kita hadapi, baik itu perkara ekonomi, atau mungkin pengaruh karena politik, atau mungkin masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Bisa saja terjadi. Bahkan lebih daripada itu, saudaraku, saat ini dunia sedang menghadapi bencana COVID-19. Tentunya bencana ini sangat meresahkan, mengkhawatirkan, menimbulkan rasa takut. Bahkan seperti ungkapan pemazmur dalam khotbah ini, hatiku sepertinya gundah gulana. Benar, saudaraku, COVID-19 tidak memandang bulu, profesi, pangkat maupun jabatan, tua maupun muda. Terima kasih atas anjuran dari pemerintah kita yang patut untuk kita ikuti bersama, bagaimana untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Bagaimana kita sebagai warga, sebagai orang percaya mematuhinya dan pantas untuk mematuhi itu, saudaraku, dengan membatasi ruang gerak kita, aktivitas kita, dengan anjuran itu kalau boleh, katanya kan begitu, dan sebaiknya kita melakukan aktivitas di dalam rumah, bekerja di dalam rumah, bahkan ibadah di dalam rumah, bahkan kontak fisik dengan seisi rumah kita, baik terhadap istri, suami, anak-anak, dan mungkin saudara-saudara kita yang berdiam di dalam rumah itu sendiri. Kalau kita berkata jujur, memang apa yang kita alami saat ini, saudara-saudaraku, sungguh sangat menyedihkan. Sungguh sangat memilukan ketika anak memanggil, "Pak, peluk saya." Lalu kita menjawab, "Oh, nak, ntar." Atau mungkin dengan berbagai kata ucapan. Bagaimana supaya itu jangan terjadi? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai orang percaya, sepenuhnya hati dan jiwa kita harus bergantung
kepada Allah. Bukan setengah hati, bukan suam-suam kuku, tapi sungguh bergantung hanya kepada Tuhan Allah. Orang berhikmat pernah mengatakan demikian. Iman dan pengharapan ibarat perahu dengan dua buah dayung. Iman dan pengharapan ibarat perahu dengan dua buah dayung. Perahu sebagai lambang kehidupan, sedangkan dua buah dayung melambangkan iman dan pengharapan. Nah, iman dan pengharapan adalah dayung yang menjadi energi, kekuatan bagi hidup manusia. Iman dan pengharapanlah yang membuat kehidupan manusia dapat berjalan. Ingat saudaraku, kehidupan ini bagaikan kapal yang sedang berlayar. Di sana ada badai, topan, gelombang. Tetapi ada juga saat-saatnya air itu tenang. Saudara-saudaraku, ada kata-kata hikmat mengatakan demikian. Badai pasti berlalu. Artinya bahwa setiap masalah atau kesulitan hidup pasti akan berkurang dan akhirnya hilang. Airnya menjadi tenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perahu yang sedang berlayar oleh jurumudi atau nahkoda, penumpang aman, selamat sampai pada tujuan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah jalan, Yesuslah keselamatan, Dialah air kehidupan. Oleh karena itu saudaraku, saat ini juga katakan amin. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melalui pesan khotbah hari ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kita hidupi, memotivasi, meneguhkan bagaimana kita untuk bisa bangkit, bangun semangat yang baru. Semangat dalam menjalani kehidupan kita, walaupun serba terbatas oleh situasi atau keadaan saat ini. Tetap semangat, itu yang pertama. Nah yang kedua, lewat khotbah ini kita diingatkan saudara-saudaraku, berdoa. Doa adalah kekuatan, karena Martin Luther juga mengatakan bahwa doa adalah napas. Orang yang hidup pasti ada napas, orang yang bernapas pasti ada hidup. Nah, jadi di dalam doa ada kekuatan, ada hidup. Ketika doa kita hidup, di sanalah jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan akan terjadi. Semangat yang baru, jiwa-jiwa yang tenang dan damai. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Yang ketiga, quasimodo geniti. Kita tahu saudara-saudara bahwa bayi
yang baru dilahirkan itu sampai pada pertumbuhannya kelak, dia pasti bergantung kepada asupan ASI dan kepada ibu yang melahirkan dan merawat dia. Bayi yang baru dilahirkan bergantung kepada asupan ASI, kepada ibu yang melahirkan dan merawat dia. Seperti bayi yang selalu haus dengan ASI, begitu jugalah saudara-saudara dan saya. Hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya selalu merindukan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, karena firman Tuhan juga mengatakan, jikalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Jika Allah adalah lawan kita, berarti sahabat kita siapa? Kan begitu. Hiduplah di dalam Tuhan, undanglah Dia selalu di dalam hidup kita, maka kehidupan kita sekalipun perkara-perkara banyak kita hadapi, akan boleh kita lalui dengan tenang, damai, penuh pengharapan dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah dalam waktu yang terbatas, dalam situasi yang terbatas, dalam langkah yang terbatas. Tuhan mengizinkan kami Bapa untuk bersekutu dengan umat-Mu di tempat ini, untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah penolong kami. Itulah seruan dari firman Tuhan yang berkumandang lewat pemazmur hari ini. Biarlah Tuhan, kami selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, karena kami tahu Engkaulah penolong kami, Engkau juru selamat kami, Engkau berkuasa mengalahkan kuasa dosa dan maut. Untuk itu Tuhan, kami mohon, apa yang kami alami saat ini, apa yang kami hadapi Tuhan, yang terjadi di dunia saat ini, COVID-19, Engkau berkuasa Tuhan menghentikan itu. Bila pun saat ini Bapa, keadaan suasana yang kami alami beda dari yang biasa, tapi kami percaya dengan semangat yang dari Tuhan, kami mampu menjalani hari-hari kami, pelayanan kami di dalam sukacita yang daripadamu. Terpujilah namamu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat pujian dengan nyanyian Bagai Rusa yang Diburu, dan kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Sungguh haus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia dan jiwaku semuanya, juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu.